Bang Andi, aku izin. Kan biasanya aku bertanya sebelum nanti di setelah sesi syahadat, aku sedikit aja bertanya boleh ya? Apa Mangga, yang aku mangga, ingat? mangga. Bang R, Bang Ronald ya. Di antara keluarga sudah ada belum yang sudah menjadi seorang muslim? Kalau keluarga belum. Yang ada itu tante adik bapak. Tapi satu orang. Oh, di luar keluarga inti sudah ada ya? Ya, cuma satu orang itu Oke. karena suaminya. Oh, tapi kalau ayah, ibu, adik, kakak itu masih semuanya nonis ya, non-Islam ya? Masih, semua masih. Ini seandainya ketika abang nanti sudah menjadi mualaf, itu punya keinginan nggak orang tua, ibu, adik, kakak itu juga menjadi seorang muslim? Ya, pengennya sih begitu. Cuman kan namanya juga orang tua kan kadang susah, kadang ya gimana ya, saya susah juga ngomongnya Pak Ustadz. Enggak. Kita kan punya keinginan yang kuat. Masalah membulak-balikan hati bukan tugas kita. Itu tugas Allah. Makanya di dalam Islam itu kan ada doa, ya muqallibal qulub sabit qulubana sabit qalbi ala dinika gitu. Tetapkan hati kami dalam agama Engkau. Artinya kita berdoa. Maksudnya kalau kita berharap, karena mungkin tadi sudah disinggung juga kan, ketika kita membaca sebuah ajaran di dalam Islam dengan di dalam keyakinan Bang R itu kan bahwa di dalam Islam itu ketika kita masuk ke dalam surga bukan sendiri dan kita masih bersama. Jadi kebersamaan kita dengan keluarga ini kalau di bumi ini paling 20 tahun, 30 tahun kan gitu. Tapi kalau di surga abadi. Aduh, suara anakku nangis. Lanjut dulu Kang. Bang Andi juga. Ya, mungkin Bang Andi mau bertanya tadi. Silakan Bang Andi. Mungkin sudah bisa Ya, itu Kang. Turun dulu baru naik lagi. Belum, mungkin Bunda. udah bisa. Kalau akun baru harus 1K, percuma bolak-balik nanti. Biarin aja suruh 1K dulu. Nah, dengar tuh teman-teman. Dengar itu ya, harus 1K. Ayo dong, polo-polo. Harus 1K. Ayo. Semangat. Biar saudara kita bersyahadat. Ayo teman-teman. Yang belum follow kita juga di sini ya di follow lah. Follow itu gratis coy. Ya Bang Ronald, selamat kenal ya Bang Ronald ya. Iya Bang Andi, fan saya juga Bang Andi. Kenapa Bang? Saya pun fan juga sama Bang Andi. Apa itu Bang? Iya. Fan itu kata-kata gitu. Wah, saya suka juga sih. Saya juga ngefans sama Bang Ronald. Berarti Bang Ronald udah lama ngikutin diskusi ini ya? Iya, tapi saya di YouTube Bang, di YouTube-nya Bang Jumat. Oh, di YouTube. Masya Allah. Aku cuma pengen nanya aja sederhana nih Bang Ronald. Ya. Yang paling basic, yang paling utama itu kenapa mau meninggalkan Kristen? Yang paling prinsip lah. Yang paling prinsip ya saya berpikir bahwa Tuhan itu hanya satu. Oke. Dari konsep ketuhanannya gitu ya. Iya. Tapi Bapak Anda kan masih aktif tuh mengajarkan bahwa ada konsep Tritunggal itu. Apa enggak nanti bedrock sama orang tua tuh? Ya saya pun bertanya pun nggak bisa jawab juga Bang. Saya bertanya sama orang tua pun nggak bisa jawab. Pasti akan ada pelintir-pelintir ke sana ke sini. Jadi susah. Oh jadi Anda mulai saya teguhkan itu untuk ya saya mencari jalan kebenaran lah. Saya perlukan. Jadi Anda mulai diskusi sama orang tua juga gitu? Iya ada nanya-nanya sebelum antara 4 bulan 3 bulanan lah mendengar debat. Saya pelan-pelan untuk bertanya sama orang tua ini gimana, ini kok gini. Ya nggak ada jawaban juga sih. Tapi nggak ada dendam di hati ya sama orang tua, ini cuman sharing aja ya? Enggak, saya enggak dendam Bang. Tetap orang tua tetap saya patuhi. Tapi kalau Emang kalau Anda tanya tentang Trinitas ke pendeta itu kan orang tua pendeta ya. Memang jawabannya gimana? Ya seperti jawaban orang yang ditanya inilah. Enggak jauh-jauh beda juga sih jawabannya. 3 pribadi 1 hakikat gitu ya? Iya, betul. Ya gitu aja sih. Sebelum saya lanjut, saya sambut dulu nih tokoh kita nih yang dihormati oleh API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. tapi Masa sebelum tokoh ke Pak dihormati Arif, gimana sih? sebelum ke Pak Arif, saya ucapkan terima kasih banyak jazakallah khairan kasiron buat Pak Arif yang sudah membimbing dan menurunkan seorang kepala pengadilan untuk membantu Diana. Diana ini daerah mana ya? Batam di mana ya Diana ini? Masya Allah, syukran Pak Arif, Masya Allah. Dan yang kemarin syahadat Pak Andi, Diana itu Diana di Kota Baru. ya di Kota Baru. Kota Baru, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Iya betul itu Kalimantan. Pak Arif dulu deh, saya dahulukan berkenalan sama Pak Ronald. Silakan Bang Arif. Ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya, Bang Guru Kenal. Salam kenal. Salam bang, Pak Arif. Ya. Jadi Allah tuh sangat mudah ketika memberi hidayah, bisa kepada siapapun. Hari ini hidayah itu dijatuhkan kepada Bang Ronald. Luar biasa, Masya Allah. Kelebihannya Bang Ronald dengan kami ketika Bang Ronald bersahadat, dosa Bang Ronald sebelumnya itu hapus. Dosa kami tetap dari dulu, tinggal memohon ampun. Jadi Bang Ronald sudah luar biasa. Ya mudah-mudahan istiqomah. Tolong teman-teman dikencengin lagi tap-tap layar sehingga kita bisa mulai prosesi syahadat ini. Lanjut. Iya, baik. Ayo teman-teman. Mungkin sudah bisa syahadat barangkali? Belum bisa open cam Gurunda, tinggal 120 lagi followernya dia. Oh gitu. Iya. Ini teman-teman lambat untuk follow Bang Ronaldnya. Ayo teman-teman di follow Bang Ronald biar bisa open cam, biar langsung bersahadat. Dan jangan lupa dikencengin tab-tab layarnya ya. Tembusin dulu sampai 100 biar kuat kemalnya. 90 lagi teman-teman, ayo. Teman-teman tolong ke koma lain untuk datang ke sini. Untuk di follow aja dulu. Di follow, nanti suruh balik lagi kalau udah follow. Biar cepat syahadat. Soalnya Gurunda juga lagi ada pekerjaan teman-teman. Takutnya nanti ini. Ayo, biar cepat teman-teman. Tapi saya punya satu pertanyaan dulu nih bang. Oh baik. Itu Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh dunia apa hanya untuk Muslim? Oke. Gurunda monitor. Iya, Masya Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad SAW itu jelas beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, karena itu, kita yang bukan umatnya Nabi Muhammad, kita yang bukan umatnya Nabi Isa, mau kemana kita? Tentu tak lain dan tak bukan adalah kepada utusan terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas untuk seluruh umat manusia. Itu jelas. Nah, karena kita ini manusia dan karena kita ini bukan Bani Israel, maka utusan pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan kita itu adalah Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya di dalam dinul Islam. Hanya seperti itu. Silakan. Oke, baik Bang Ronald, mungkin Bang Ronald udah bisa open cam, harus turun dulu, keluar dulu dari TikTok, terus naik lagi Bang Ronald ya. Udah satu kali lebih. Yang mana ya Bang? Turun dulu, saya turunin ya. Keluar dulu dari TikTok, nanti dari HP-nya, terus masuk lagi ke sini ya, Bang Ronald ya. Oh iya. Oke, saya turunin dulu ya. Ini udah 1K, bisa open cam biar cepat langsung syahadat. Bang Ronald ini ternyata teman-teman, selama 1 tahun ini, dia stay terus di YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli M. Abbas Official. Stay terus di situ ngedengerin terus perdebatan Bang Juma. Akhirnya beliau tercerahkan. Padahal seorang anak pendeta loh. Ini gara-gara Gurunda nih, anak pendeta syahadat nih. Masya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Kita tunggu Bang Ronaldnya teman-teman. Masya Allah.
Banyak kali yang bersahadat gara-gara nonton debatnya Bang Juma. Wah, keren ini. Bisa gulung tikar nih Ali Tank di Indonesia nih. Kok belum bisa ya? Kok belum bisa open cam? Belum bisa open cam ya Pak Ronald ya? Entah, aku tadi pas Akang undang ya, saya pencet itu aja sih. Cara on cam gimana ya? Nggak bisa, belum bisa, nggak ada kameranya. Saya ini juga, saya undang. Kalau Coba diulang, turun lagi dulu, terus naik lagi, keluar dulu dari TikTok, Bang Ronald. Ini emang TikTok ini agak ribet. Agak ribet TikTok ini. Padahal udah 1000 itu udah bisa itu padahal. Tunggu ya teman-teman, sabar ya yang di bawah ya. Digaspol aja dulu tab-tab layarnya. Ini baru 60 nih tab-tab layarnya. Berarti bener nih banyak konten nih yang nonton nih. Ayo digaspol terus ya. Jangan lupa diposting ulang, di share-share biar banyak saksi menyaksikan prosesi sadatnya seorang anak pendeta. Dan jangan lupa loporenya digas ya biar komalnya hidup. Kalau nggak bisa open cam gimana ya? Nah, udah bisa. Alhamdulillah. Bang Ronald, diterima undangan kameranya Bang Ronald? ya, saya pakai masker nggak apa-apa ya, Kang? Nggak apa-apa. Asal jangan pakai karung kayak si Cepek. Si Cepek pakai karung gitu ditutupin tuh. Itu bahaya itu kalau pakai karung. Nggak bisa napas kalau pakai karung. Si Cepek kan kalau debat dia pakai karung tutupin tuh. Iya. Baik, Mungkin bisa kita syahadat dulu ya. bisa, bisa. Mungkin yang lain kalau mau open cam silakan Ustadz Alif, Pak Arif, silakan Tapadol. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore di tempat saya ya, rekan kita, saudara kita kemudian alhamdulillah bisa mendapatkan hidayah, melembutkan hatinya untuk menerima Islam. Ya tentu ini memiliki proses panjang untuk melembutkan hati, di mana kebenaran Islam itu adalah hak prerogatif setiap manusia hamba Allah untuk mengenal dan juga menerima Islam ini. Bila mana mereka menggunakan akal dan juga melembutkan hatinya. Mungkin saya tuntun syahadat, nanti didoakan oleh Dinda Alif. Kita bisa mulai ya, sahabat-sahabat yang lain. Bang Ronald mundur dikit kameranya, Bang Ronald agak dijauhin dikit. Tapadol Guru Nda. Tangan, simbol tauhid. Satu tangannya yang kanan simbol tauhidnya. Ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan sahabat-sahabat sekalian nanti memberikan nasihat kepada sahabat kita yang baru masuk Islam, mulai Islam. Di sini udah azan, ya. Nanti kita doakan dulu oleh Dinda Alif. Kita berdoa bersama-sama. Sahabat ini siapa namanya? Ronald, Bang Ronald. Ya, Bang Ronald nanti diaminkan saja. Amin, 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 ya. Supaya doa kita diijabah oleh Allah. Silakan Dinda Alif dilanjutkan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Menjadi seorang gitu, banyak juga yang tertarik. Cukup lembutkan hatinya, tapi yang mudah ini justru yang keras hatinya. Oke, kita lanjut berdoa, bermunajat kepada Allah, ya, ikhwan fillah. Ustaz Alif, Saudara iya, kita yang baru Ustaz Alif, alat berikut juga orang. Ya, sinyalnya dikondisikan Ustaz Alif. aku tutup kamera dulu aja ya. Hujan di sini. Izin tutup kamera ya. Soalnya hujan di sini. Masih kedengaran jelas? Sekarang udah bagus. Udah mendingan ya. Oke, mohon izin saya tutup kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar saudara kita ini dikuatkan imannya, berikut juga orang-orang di sekelilingnya yang ia cintai dilembutkan juga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, hidayah yang Engkau turunkan dan berikan kepada kami ya Allah, terutama kepada saudara kami yang bernama Ronald ya Allah, baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru saja lidahnya dibasahi dengan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kuatkan iman beliau ya Allah, istiqomahkan beliau ya Allah sampai ajal menjemputnya ya Allah. Ya Allah, kami juga sangat berharap berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di jannah-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepada Engkau, di antara kami masih banyak yang belum mau dilembutkan hatinya, baik itu adik kami atau kakak kami atau ibu atau bapak kami yang sampai detik ini belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih dikeraskan hatinya. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan sungguh-sungguh, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka untuk menerima kebenaran Islam, karena kami rindu di jannah-Mu ya Allah, di dalam kehidupan yang abadi ya Allah, di dalam kehidupan yang tidak ada kesusahan dan kepayahan ya Allah, sebagaimana kehidupan di bumi ini ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan dan mudahkan untuk mengucapkan 2 kalimat.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Justru kami mohon kepada Engkau ya Allah, kuatkan kami, istiqomahkan kami dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah, sebagaimana yang Engkau pesankan di dalam Al-Quran. Janganlah Engkau meninggal kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, kuatkanlah pendirian seluruh umat Islam dimanapun berada ya Allah, kuatkanlah pendirian orang-orang yang dilembutkan hatinya ya Allah, terutama mereka guru-guru kami yang berjuang menegakkan agamamu ya Allah, yang mensucikan namamu ya Allah, yang berdiri di atas kalimah, di bawah kalimah la ilaha illallah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah, berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad dan kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, datangkanlah dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami ke jannah-Mu bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan seluruh umat Islam, orang-orang beriman dimanapun mereka berada ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihi niyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya panjatkan mewakili para guru kami di sini tanpa mengurangi rasa hormat. Berikutnya biar kita berbagi tugas, nasihat dan petua saya serahkan kepada guru-guruku yang lain. Terima kasih. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Alim. Oke, untuk selanjutnya Pak De Sugi Tapadol untuk memberikan wejangan kepada Bang Ronald ini, Pak De Sugi. Pak De Sugi monitor. Pak De Sugi. Baik, baik, terima kasih. Bang Andi, Tapadol Bang Andi. Bukan saya ya, Pak Desugi ya. Bang Andi, silakan Bang Andi. Pak De Sugi kayaknya jauh dari perangkat. Hujan di sana katanya banjir. Dia lagi berusaha mengalihkan air, gitu lah. Ade kan punya ilmu bagaimana bisa membelokkan air mau ke kiri mau ke kanan kan gitu. Ya, Bang Andi sedikit saya. Untuk ini teman-teman yang di bawah Bang Andi nanti sampaikannya sama Bang Andi. Dia pengen dirubah administrasinya, kartu keluarga sama KTP-nya pengen dirubah menjadi Islam. Nah ini di sini butuh biaya sedikit. Itu nanti saya ngurus ke dinas kependudukannya biar cepat jadi barangnya. Gitu Bang Andi. Tapadol Bang Andi. Ya teman-teman yang ingin membantu ya, meringankan beban saudara kita kan mualaf memang itu berhak dapat zakat ya. Ya bisa dikondisikan infak sodokannya ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia. Diberi kode aja. Insya Allah kami amanah kok. Bang Ronald udah bisa ditutup camnya aja biar nyantai. Kita tutupkan aja dari sini. Nah, aman. Ya tutup. Gimana perbandingannya Bang Ronald setelah syahadat dan sebelumnya? Apa yang dirasakan begitu? Silakan. Banyak Bang yang dirasakan, nanti bergetar, pengen nangis.
rasanya tuh kayak lega, kayak kayak hidup baru gitu, kayak menjalani, ya nggak tahu lah Kalau Bang Adi. kalau boleh tahu Bang Ronald di provinsi mana sih? Pulau Jawa, Kalimantan. Saya ngerantau di Batam Bang. Oh, Batam. Iya. Nomor HP-nya sudah ada sama Akang ya? Iya sama Akang, ada. Ya ya. Kita nanti koordinasi di belakang layar lah ya. Akangnya dihubungi nanti. Tinggal seorang diri kah di Batam? Oke. Oh, Iya sendiri Kang, sendiri. Ya silakan Ustaz Alip. enggak, kirain Bang Andi sudah. Monggo Taparul selesaikan dulu. Enggak apa-apa, saya mah nyantai Pak Ustaz Alip dulu. Oke, kalau gitu nasihat-nasihat nanti juga dilanjutkan oleh guru kami. Ya, sebelum kita lebih jauh, satu kabar ketika di dalam Islam menjadi seorang mukmin tadi sempat disinggung di awal. Pertama, setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, nanti kan maka kewajiban bagi orang yang sudah menjadi seorang beriman itu berlaku. Ada rukun Islam namanya, kan gitu. Setelah syahadat, maka nanti diperintahkan untuk sholat, ya kan? Perintah karena sebuah kewajiban, terutama yang wajib yang 5 waktu. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya kan, puasa di bulan Ramadan, haji bila mampu, itu syariat di dalam Islam wajib dijalankan. Oke? Nah, perintahnya di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, menyeluruh. Nah, di situ bertahap totalitas itu. Pelajari terus, dalami Islam, sampai Anda benar-benar bisa menjalankan syariatnya. Apa yang menjadi perintah jalankan, apa yang menjadi larangan jauhi. Jika sebelumnya tidak ada batasan dalam hal makanan, dalam hal pergaulan, dalam hal apapun yang lain itu, di dalam Islam sudah ada aturan. Maka yang menjadi perintah jalankan, yang menjadi larangan jauhi. Nah, satu kabar baiknya di dalam Islam, di dalam surah Al-Anfal, sering kita singgung ayatnya, sampaikanlah kepada orang-orang yang kafir itu, yang tidak beriman, ketika dia menghentikan kekafirannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah. Ketika engkau dosa menyekutukan Tuhan, dosa terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Tuhan, itu Allah ampuni. Tapi ketika dengan sesama manusia tetap diperintah untuk saling memaafkan dengan orang tua walaupun beda iman. Yang namanya berbuat baik kepada orang tua tetap di dalam Islam. Kadang sedikit sampaikan, loh yang muslim merasa syirik. Kenapa kalian itu begitu syahadat diputihkan kembali, kami ini banyak dosa. Ikhwan fillah semuanya, Islam itu sempurna, justru kita yang muslim dari lahir juga jangan merasa syirik. Karena di dalam Islam itu Rasulullah menjelaskan, ketika orang itu menjadi muslim, Allah ampuni segala dosa yang telah lalu. Tapi ketika sudah muslim, ketika kita bertobat, Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Gitu. Jadi di dalam Islam itu semuanya ada solusi. Suaraku putus-putus kan? Aman. Oke, aman ya. Baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan, lakukan perintah, jauhi larangan. Di dalam Islam nanti akan ada ujian dan cobaan. Tadi juga sudah disinggung. Langkah-langkah awal ketika orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, memang Rasulullah memerintahkan lakukan mandi besar. Mandi besar, mandi wajib itu mandi melepaskan kekafiran yang dahulu. Kan gitu. Karena begini logikanya, ketika orang itu sebelum menjadi beriman, maka tidak ada aturan fikih yang mengikat, tidak ada yang melakukan mandi besar. Kalau di Islam itu ada, maka lakukan saja mandi besar, niatkan sederhana, saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala bersihkan seluruh anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lubang telinga, mata, hidung, semua dibersihkan. Nah itu perintahnya dalam Islam. Nanti pelajari wudhu, lalu juga praktekkan sholat, kan gitu ya. Nah sholat itu sudah menjadi kewajiban bagi Anda ketika Anda menjadi seorang mukmin. Dan ingat momen yang paling harga ini, banyak-banyak bermunajat kepada Allah, lembutkan hati keluarga yang Bang Ronald cintai. Lembutkan. Bang Ronald tetap berbuat baik kepada orang tua selagi di luar urusan keagamaan. Oke.
Tapi urusan keagamaan, urusan masing-masing. Di luar berbakti, tetap bukan. Itu ketika ada di dalam Islam, aturannya seperti itu. Sudah sunat belum Bang Ronald? Kalau sunat udah kan, tat udah. Alhamdulillah. Mau sekali lagi? Jangan. Tapi gini, tat kalau seandainya siap pingsan itu mandi wajib itu gimana ya? Enggak kayak ini bercanda. Mandi wajib Gini, itu mandi besar. aku Nanti dikasih tahu sama Ustaz mandi Alif. besar itu, iya. Jadi gini ya, di dalam Islam itu umat Islam itu sering mempraktekkan. Maaf, Bang Ronald tuh sudah dewasa kan gitu ya. Terutama untuk melepaskan yang sudah, intinya begini. Tadi saya sudah sampaikan, semoga ini masih terdengar jelas karena hujan deras di tempat saya. Lakukan niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, itu dibasuh seluruh anggota tubuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibersihkan semua. Niatkan aja. Ya. Niatkan aja. Jadi dibersihkan seluruh anggota tubuhnya tuh. Maksud saya tuh gini, kayak seperti nguduk kah, wudu atau 3 kali atau berapa kali gitu. Enggak. Oh, nanti ada aturannya. Pertama, mandi besar di sini adalah setelah lepas dari kekafiran sebelumnya. Dia ketika menjadi seorang muslim. Jadi, karena gini kan, sebelumnya kan tidak mengenal juga mandi besar kan gitu. Kalau di Islam itu, kalau kita habis keluar sperma misal, itu harus mandi besar laki-laki tuh. Tidak sah sholatnya kalau tidak melakukan mandi besar. Sebelumnya kan tidak ada. Maka untuk nanti melakukan kewajiban-kewajiban itu, lakukan mandi besar untuk melepaskan yang telah lalu. Nah, nanti berikutnya aturan mandi besar itu ada setelah kalau sudah berkeluarga, hubungan suami istri, nanti baru ada praktek lakukan mandi besar kayak gitu. Seperti itu ya. Dipahami poinnya? Paham. Atau kalau Oke, nggak paham baik. nanti tinggal googling aja. Tinggal sebelum mandi googling aja. Cara-caranya Ustadz, mungkin cara-caranya Ya nanti googling aja caranya, dia ada HP kan, tinggal googling aja. Cara-caranya ada kok, di googling. Biar apa? Biar Aku belum jangannya. suara Ustadz Alif soalnya putus-putus. Suara Ustadz Alif putus-putus. Mungkin sekarang yang Ya, dibutuhkan. saya rasa googling itu juga bisa. Mungkin sekarang yang dibutuhkan oleh Bang Ronald itu merubah KTP ya, merubah KTP, merubah agama. Nanti insya Allah saya hubungi teman saya biar bisa secepatnya dibikinin, dan Bang Handi, Ustadz Alif nanti minta ini ya, sertifikat mualafnya dipercepat. Karena apa? Persyaratan untuk merubah KTP itu harus ada sertifikat mualaf, merubah agama. Jadi mohon buat teman-teman yang di API ya, Bang Ardi, dipercepat pembikinan sertifikat mualafnya. Terus yang keduanya mungkin peralatan ibadah ya Bang Ronald ya, kayak kopiah, baju koko, sarung, sejadah gitu ya. Mungkin teman-teman mau berinfak, untuk berinfak ke Bang Ronald ya, seorang mualaf ini Masya Allah, pahalanya insya Allah besar ya. Silahkan dikirim ke rekening API ya, 7-nya 5 kali, 51770, Bank BNI ya, atas nama Apologet Islam Indonesia. Silahkan. Ayo teman-teman, ini saatnya kalian mencari pahala, saatnya kalian meraih pahala ya. Apalagi buat seorang mualaf. Oke, berhubung Ustadz Ali keputus-putus suaranya, jaringan, Pak Handi, tapadal Pak Handi, dilanjut sebelum ke Pak Arif. Jadi pertama langkahnya ya, baca bismillah dulu. Pertama itu berniat. Tadi udah dibacakan niatnya. Dalam hati menghilangkan hadat besar karena Allah. Yang kedua, mencuci tangan. Cuci kedua telapak tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali. 3, membersihkan kemaluan. Bersihkan kemaluan yang terkena najis. Itu kalau sudah suami istri. Kalau ini kan beda. Yang ketiga, ya ambil wudhu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ya disiram air secara keseluruhan dengan bersih. Kira-kira begitu Bang Ronald. Jadi nggak mudah, nggak sulit kok. Sangat-sangat dipermudah itu mandi besar. Kira-kira gitu Bang Ronald. Iya, saya aja yang Islam dari lahir sekarang
nggak pernah mandi besar loh. Padahal Islam. Ada satu lagi kan Mas. Satu lagi Ya, saya silakan. tanya, kalau seandainya itu saya nih niat sholat nih, intinya kalau ibaratkan ingin belajar lah, belajar sudah tuh saya niatnya saya tulis dulu di buku atau gimana, terus saya sholat, kalau sambil baca bisa kayak sah nggak sih? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi bahwa Pak De Sugi silakan Pak De. Ya, karena Anda masih belajar, Bang, bisa. Ya, ini kan konteksnya sambil belajar. Bisa. Iya, ya. Nah, gitu. Cuma nggak bisa bagi orang yang sudah mampu. Nah, ada baiknya, ini solusi yang terbaik adalah dengan cara ini, Bang. Ikut sholat berjamaah di masjid. Itu cara yang terbaik. Ya, itu Anda diem, yang insya Allah, penting insya Allah, Pak. niat Allahu Akbar, diem, dah ikuti gerakan di situ, diterima. Nah, nanti Anda belajar itu ketika sedang tidak sholat, sedang duduk, di situ Anda mulailah menghafal gitu. Tapi kalau memang di situ nanti ada halangan, ya kan, mungkin masih menyembunyikan kemu'alafannya, ya, sementara kita sudah diwajibkan sholat, maka solusi itu bisa dipakai sambil membaca gitu, Bang. Kira-kira kalau ke masjid udah bisa belum? Kayaknya bisa Pak De, bisa. Nah, kalau bisa Saya ke ikutin masjid aja. aja. Tapi kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan apa namanya kemu'alafan Anda itu nanti bisa membahayakan diri Anda, ya bisa sambil baca bisa gitu. Iya, maksud saya tuh gini Pak De, kalau untuk ikut berjamaah terus kan, saya tuh ingin betul-betul jadi muslim dan menghafali semua tata cara sholat, beribadah seperti apa kan gitu. Iya, itu nggak menghalangi Anda untuk belajar ketika Anda berjamaah, enggak menghalangi, Bang. Tetap aja berjamaah, nanti di waktu-waktu senggang Anda itu sambil menghafal. Gitu maksud saya itu. Tetap harus sambil belajar. Gitu, Bang ya. Iya, iya. Baik-baik Pak De, baik-baik. Karena ditengok dari pahalanya juga jauh beda. Kalau sholat sendiri belum tentu diterima, kalau diterima itu pun pahalanya 1. Sementara kalau jamaah itu pasti diterima, pahalanya 27. Nah, itu hebatnya Islam itu, Bang. Tapi ada intinya kok, ada nanti tim. Pak Ustadz, Pak Arif dulu deh. Kondisikan mungkin di Batam, Pak Arif. Baik. Suara saya terdengar? Kedengeran, Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku Ronald, hari ini Anda telah melangkah menuju jalan yang penuh cahaya. Jalan tauhid, jalan para nabi, jalan menuju Allah. Tidak semua orang loh yang bisa mendapat karunia besar ini. Hidayah anugerah yang mahal yang Allah berikan kepada hamba yang Ia pilih dengan kasih sayangnya. Maka bersyukurlah karena Allah telah memilih di antara miliaran manusia. Ada beberapa nasihat untuk kita semua sebetulnya ini, untuk saya, untuk saudara-saudara Islam, dan khususnya untuk saudara Ronald. Yang pertama, pelajari Islam dengan sabar dan bertahap. Jangan terburu-buru ingin memahami semuanya. Islam itu luas, semakin dipelajari semakin dalam. Pelan-pelan dalam belajar, mulai dalam hal mengenai Allah, sholat, dan akhlak Rasul. Nah, untuk perkara belajar ibadah, sholat, ngaji, insya Allah nanti saya akan bantu, ada yang bimbing. Nanti nomor kontaknya kasih saya aja, Kang. Yang kedua, jaga sholat walaupun sulit di awalnya. Sholat adalah tiang agama, ini yang paling pokok dan penguat jiwa kita. Di sanalah Ronald akan merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Yang ketiga, bacalah sedikit demi sedikit Al-Quran. Pahami maknanya, karena Al-Quran itu sejatinya bukan hanya bacaan,
tapi petunjuk hidup dan sumber ketenangan hati. Selanjutnya yang keempat, bersabar atas ujian. Tadi udah disinggung sama Ustaz Alif. Ahasibanallah, ahasibannas, ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Saudara Ronald, Anda mungkin akan menghadapi ujian setelah ini. Dari keluarga, dari teman, atau lingkungan. Karena latar belakangnya, kita tahulah, Ronald ini anak seorang pendeta. Ketahuilah, kita beriman harus tetap teguh. Tapi ingat, setiap air mata dan kesulitanmu ini bernilai pahala di sisi Allah. Nah, ini yang penting juga. Yang kelima, carilah teman-teman yang soleh. Cari circle, cari komunitas yang selalu membawa kebaikan. Bergaulah dengan orang yang bisa menambah imanmu, bukan yang meragukannya. Teman yang baik akan menuntun pada kebajikan. Yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa ya. Doa adalah senjata terkuat bagi seorang mukmin. Mohonlah kepada Allah agar hatimu diteguhkan di atas Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Barangkali itu Ronald, jangan pernah khawatirlah. Saudara kita, Anda sudah menjadi bagian dari kami semua, bagian dari umat Islam. Jadi nanti insya Allah ada pembimbing fisik sekaligus offline. Barangkali itu saja, terima kasih. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Pak D. Ya, teman-teman tinggal di tab-tab layar ya, dikencengin tab-tab layarnya biar kuat komannya, soalnya di bawah banyak yang kesurupan ya. Tapi nggak apa-apa, semakin oten kejang-kejang di bawah, semakin saya menikmati dan senang, Masya Allah ya. Saya senang. Kalian kepanasan, semakin kalian kepanasan, kesurupan ya, kejang-kejang, semakin saya menyenangi melihatnya ya. Saya mau baca komen-komen kalian di bawah ya. Saya sangat menyenangi. Saya gembira, Masya Allah ya. Gembira, gembira. Ya, mungkin Ini Bang loh. Kores. Silakan Bang Kores. Saya belum kelar. Saya belum kelar. Ya ini loh tadi saya maksud. Kalau diskusi itu janganlah mengeluarkan kata-kata kotor, menghina, menista, brutal kayak orang mabuk. Ya bagaimana orang mau bertahan di Kristen kalau caramu begitu? Ya, coba dengan kita nih. Misalnya Bang Juma, Pak Desugi, Kores, Kak Alif dan lain-lain gitu ya. Diskusi itu berdasarkan data. Gitu loh. Jadi orang tertarik. Nah, teman-teman Kristen kalau diskusi itu jangan suka marah-marah kayak orang mabuk. Ada yang diuber apa gitu. Tampilkan aja Bible apa adanya. Kalau perlu wajarkan original teks. Siapa itu Theo, siapa itu Kurios gitu loh. Nah, biar orang betah jadi orang Kristen. Tapi caramu kayak begitu ya gimana dok? Kan jadi orang gak tertarik lagi masuk Kristen, malah keluar. Lihat situasi dan kondisi sekarang. Tiap hari ada yang mualaf. Ditanya kenapa? Nah, terutama Bang Ronald terakhir nih. Saya tertarik masuk Islam ya. Saya menyimak diskusi. Penjelasan Bang Juma dan kawan-kawan masuk di akal. Malah bapak saya yang saya pendeta, saya tanya Tritunggal, jawaban bapak saya yang pendeta kok jadi muter-muter gitu. Nah saya ulang lagi nih, masalah Tritunggal ini memang gak ada jawaban dari bapaknya Bang Ronald yang pendeta ini. Gak ada jawaban yang pasti Pak Ronald. Bang Ronald. Ya, gimana Bang Andi? Kalau Anda tanya ke bapak Anda yang pendeta itu tentang Tritunggal, nggak ada jawaban pasti ya bagaimana? Iya, nggak ada yang pasti jawaban itu, nggak ada. Ibaratkan kalau seandainya nih ada Kristen yang lain naik, ya Abang Andi tanya segitu, ya begitu juga jawabannya, 1 jadi 3 gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sih kok bisa begitu gitu, itu yang nggak masuk akal di saya. Jawaban nggak ada yang benar gitu loh. Dia tetap menutupin yang Berarti Bang Ronald ini nonton Bang Handi debat. Kalau Bang Handi debat berarti nonton 1 jadi 3 katanya tuh. Nonton terus berarti ya.
Tahu dia Bang Andi. Nonton terus ya Bang Ronald. Jadi gara-gara nonton debat terbuka hidayahnya gitu. Iya gini bang Korea, saya kan selalu nyimak gitu kan. Jadi apa yang pertanyaan ibaratkan antum-antum ini ke hotel-hotel, jadi ya saya menyanyikan nih keesok harinya baru saya tanya ke orang tua saya, Pak ini ada gini, ya, pertanyaannya gini nih, bisa jawab nggak, apa maksudnya kayak mana gitu. Iya tetap aja nggak ada bakalan jawaban gitu loh. Ya pasti ya nggak ada jujur lah pokoknya. Oh, alhamdulillah ya. Ini testimoni kesekian kalinya debat lintas agama itu bermanfaat untuk orang-orang mualaf, ikhwan. Mantap, mantap. Keren. Setahun Res dia nonton debatnya setahun loh Res, bukan main-main Res, setahun itu. Masya Allah, setahun ya. Bergulat hatinya. Keren. Debater Muslim yang berkesan untuk Anda siapa? Pasti Bang Juma dong nomor 1, Bang Ronald. Yang saya suka itu terutama satu Bang Juma, yang kedua Ustadz Sugi, yang ketiga ya Bang Kores sih, Bang Andi juga. Mantap. Udah. Mantap. Berarti bener-bener dari YouTube ya, bukan TikTok ya? YouTube aku Bang, YouTube. Oh, kalau iya, Akang kan Akang baru datang. Baru kemarin si Akang. Oke, keren akhir. Keren. Lanjut ya, pertanyaan pertama itu kan konsep ketuhanan. Itu memang paling basic sih. Terus selain konsep ketuhanan mungkin ada yang ditanya tidak ada jawaban? Apalagi Bang Ronald? Enggak, kalau gini Bang Andi, saya lihat kan teman-teman, memang teman muslim saya banyak, satu kantor pun banyak yang muslim semua gitu kan. Ya saya pernah belajar lah ikut-ikut gitu. Nah, orang itu tempat ibadah ya betul-betul bersih gitu, saya ikutin gitu, tapi saya nggak masuk, semua dilepas, dibersihin, dicuci. Kalau ke kami yang dulu kan ya semua masuk gitu loh, sandal pun dimasukin. Ini saya berpikir gitu kok rumah Tuhan kayak gini gitu. Jadi putus asa saya itu dari situ, mulainya sebelum kenal apologet inilah, sebelum nonton Bang. Mungkin takut kali kalau sepatunya hilang, jadi harus dimasukin, dipakai. Ya nggak tahu juga lah Bang Andi. Saya pun udah lama juga sih nggak. Udah lama nggak ke gereja? Udah, selama saya di Batam entah hanya sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Cuma bedanya gini Bang, kalau masuk masjid itu sandalnya hilang, banyak yang hilang. Kalau masuk gereja otaknya banyak yang hilang. Nah itu bedanya di situ Bang. Itu yang paling keren. Saya kalau Idul Fitri ini sholat Idul Fitri saya paling senang bawa karung saya di rumah. Baru semua sendal banyak. Nah, saya lanjut lagi dah. Ya, pertanyaan yang ini nih Bang Ronald. Pernah nggak membahas tentang penyaliban sama temen atau sama bokap? Iya, pernah saya jawab. Pernah saya bertanya tuh sama orang tua. Ya saya bilang, itu tentang penyaliban itu sebetulnya siapa sih yang disalib itu sebenarnya yang mana? Ya jawabnya ya Yesus, betul-betul Yesus. Saya bilang, lalu saya berpikir kalau seandainya Yesus yang disalib, jadi dunia ini akan jadi apa ya gitu. Ya gitulah, ngelak lagi tuh pertanyaan saya kayak gitu Bang Andi, nggak bakalan dijawab, itu yang saya nggak suka. Ya dia rohnya kan ada gitu, dia jawabnya gitu aja, rohnya kan ada, yang mati kan mayatnya tubuhnya gitu, nggak masuk akal di aku itu. Masuk iya memang nggak masuk akal sih, mati dulu terus hidup kembali menjadi Tuhan gitu loh. Terus nanya nggak bagaimana penebusan dosa itu, pernah nggak dibahas juga tuh? Kalau itu saya nggak pernah bahas Bang Andi, cuma saya tanya yang tentang penyaliban, terus tentang Tuhan aja, udah itu aja saya tanya sama orang tua. Karena saya banyak pertanyaan pun nggak bakalan dijawab, apalagi dia seorang yang dihargai lah orang di gereja sana. Tapi tetap menghormati orang tua dong. Ya pasti kalau itu ya. Semalam kan saya harusnya semalam saya mau ke sini, cuman ada ancaman lah sedikit, adalah no problem kan sama orang tua gini. Padahal saya cuma bercanda aja itu kemarin, ibaratkan ya bercanda tapi dalam keadaan serius gitu. Iya, sampai dia teleponin saya Bang Andi, ada ancaman dari pihak keluarganya ya, dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya
nggak ikhlas ya, nggak ridho anaknya pindah agama, mungkin ya seperti itu Bang Ronald ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah beres, sudah selesai ya. Tapi katanya Nggak ajaran bisa kasih paksain itu Kang, saya nggak bisa untuk ibaratkan saya lebih mementingkan diri saya ingin Tuhan yang benar gitu, itu aja betul. saya. Ya. Keselamatan Gini saya Bang masalah Ronald. ancaman itu saya nggak terlalu berpikir ya, insya Allah saya bisa atasi lah. Oke, jadi masalah ancaman Anda bisa atasi gitu ya. No problem ya. Iya itu Kalau masalah. sekiranya nih Bang Ronald, orang tua lu nih sebagai pendeta manggil kamu, anakku Ronald, balik lagi jadi Kristen. Dijanjikanlah semacam kenyamanan duniawi. Bagaimana kira-kira menjawabnya? Nggak akan mau saya Bang. Emang saya nggak akan membantah, tapi saya nggak akan mau kebalik ke sana. Tapi tetap saya sayang sama orang tua, itu aja. Apapun resikonya, Apapun resikonya. bahkan nyawa Bahkan taruhannya. walaupun saya dibilang kalau memang seandainya kamu jangan macam-macam segitu ya jangan balik. Ya udah Pak, saya bilang ya udah ya, saya kalau memang nggak balik, kalau niatnya kayak gitu ya saya bisa tanggung sendiri, saya bilang. Gimana bahasa orang tua? Gimana? Diulang. Kalau terjadi yang seperti itu yang kamu bilang, jangan balik kampung, kata jangan balik ke sini lagi, kami nggak bakalan terima juga gitu. Ya udah saya bilang kalau seandainya Bapak nggak mau terima ya saya siap untuk selamanya lah di sini, saya bilang. Saya juga udah bisa mencari nafkah gitu. Ya itu aja Bang Adi, saya nggak bisa melawan banyak juga sama orang tua. Oke, artinya orang tua benar-benar kalau kamu syahadat, ya kamu bukan lagi bagian daripada keluarga ini, kan itu intinya ya? Iya betul. Itu sudah lumrah itu. Bahkan banyak mualaf kok pakai benda tajam malah. Diuber sampai kemana kan gitu. Bahkan Pak Dance dulu anaknya yang ngusir dia. Yang pertama anaknya yang ngusir dia yang paling benci, anaknya yang paling benci ini pertama kali syahadat kan gitu. Jadi di balik kebencian insya Allah ada cinta di sana. Tetap istiqomah, tetap semangat. Kalau ada sesuatu kekurangan Bang Ronald, jangan lupa ya tetap koordinasi sama kita di belakang layar. Itu aja sih, semangat terus. Ya. Oke, masalah pembikinan KTP sama kartu keluarga nanti Bang Ronald saya teleponan ya. Nanti saya gabungin Bang Ronald Iya saya Kang. masukin. Itu aja Kang, saya pengen yang benar-benar semua dirubah lah Kang. Ya, nanti abis ini kita beresin Bang Ronald. Ya, jadi kalau udah teman-teman. selesai itu kan saya bisa Pak, ya saya udah ini ya. Jadi kalau seandainya menambah ancaman ya terserah mereka lah. Yang penting saya tunjukkan sertifikat mualaf sama KTP agama ya. Itu udah itu aja. Oke, buat teman-teman yang ingin berinfak, yang ingin sodako membantu Bang Ronald ya, membuat administrasi ya, KTP, kartu keluarga dan sebagainya gitu ya. Silahkan transfer ke rekening APII ya, 7-nya 5 kali 51770. Saya ulangi, 7-nya 5 kali 51770 atas nama Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya. Bank BNI atas nama Panglima Apologet Islam Indonesia ya. APII. Silakan teman-teman ya buat peralatan sholatnya. Iya sebentar Bro. Buat peralatan sholatnya, buat pembikinan KTP. Mungkin Bang Ronald mau mau mandi besar dulu, silakan Bang Ronald. Ya Kang, saya turunin aja Kang, saya mau melakukan. Oke, aku ucapan Bang Ronald selamat ya. Kita kan kemarin terakhir ngobrol sama Kang Zuma. Jadi saya dari dulu kok lama banget. Kita udah seminggu loh ceritaan itu. Bang Ronald itu nggak pernah naik komal. Bang Ronald nggak pernah naik komal. Dia kami 3 kali tiga kali dia bolak-balik tanya ke pendeta. Saya tahu historisnya. Saya bilang, Kang Juma, tolong diarahkan dia kayaknya ke sana. Siap Bang, udah. Kok baru sekarang? Aturan harus minggu lalu udah. Dia kan aturkan dia. Berarti Pak Kura, berarti Anda gagal dong memberikan dia penjelasan yang dia inginkan. Enggak, loh, hak privasi Bang, Undang-Undang Dasar 45. Bentar, bukan Bang, itu. Ini bentar, maaf ya Bang, saya nggak pernah naik komal ya, sedangkan naik aja saya pernah. Ini baru kali ini saya naik. Saya di YouTube ya. Ini baru kali ini saya di sini. Bang Ronald yang 3 kali kamu ke pendeta bolak-balik. Waktu nanya gimana? Kita kan sama malam-malam itu. Bang, nggak usah kayak Paulus Bang membalikkan kata Bang ya. Bukan, tahu saya.
Kamu Advent kamu, bukan Protestan. Bukan yang kemarin Tahu itu, saya. gua lurusin. Yang kemarin itu bukan si Ronald, tapi si Kevin namanya, 3 kali bolak-balik ke gereja si Kevin itu. Oh bukan ini, oh ya, bukan. sorry gitu. Lu Ya. so tahu lu, makanya lu. Enggak lah, gini. Jangan so Karena tahu lu. kode R. Iya, nggak apa-apa. Kan salah ini Kang Santang ini kalau saya sekali Minta salah, maaf, salah. minta maaf. Minta maaf lu, minta maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Oh Siap, gitu. Bro. Yuk, teteteran dulu. Kami trio kemarin. Nah, jadi Bang Ronald selamat ya. Anda telah melihat mencari jalan yang benar menurut keyakinanmu itu nggak boleh dilarang. Itu hak privasi. Yakinlah Oten tidak akan mengganggu Anda ya, karena itu sifatnya Pak Kura pribadi, ini ya. loh pertanyaan sederhana loh. Basicnya gini loh. Dia bertanya kepada orang tuanya yang pendeta mengenai konsep ketuhanan. Dijawab Iya, dari justru kemarin tunggal. itu Dengerin bapaknya dulu, dengerin dulu. pendeta kemarin itu Saya belum loh. selesai. Maka saya tahu. Saya belum Ada orangnya selesai. gitu. Ya. Astagfirullah. Dengarkan dulu lah tuh. Baik abang. Saya dulu yang ngomong, nanti abis ini Anda lagi gitu. Siapa tahu Pak Ronald bisa balik lagi kalau lu menjelaskan Tritunggal dengan paten kan gitu. Ya, dijelaskan Tritunggal nggak masuk akal, 3 pribadi 1 hakikat. Nah, justru inilah basicnya. Rata-rata memeluk Islam. Nah, Pak Kuira bisa nggak menjelaskan itu Tritunggal? Nah, giliran kamu yang ngomong. Oke. Silakan. Oke. Bang, itulah ceritanya. Ditanya dia ke Bang Zuma itu Tritunggal nggak kasih tahu bapakku, bolak-balik. Maka saya tahu dia anak pendeta. Kok di sekarang baru buat nama dia? Ceritanya Itu si saya tahu kan kami Kevin, bertiga salah ngobrol. orang lu. Udah salah orang lu itu Iya, si kalau Kevin. salah orang. Si Iya, Kevin salah maksudnya, orang, si Kevin. Tapi kan Iya, sama si Kevin pertanyaannya. mirip banget. Udahlah. Iya, sama. Jadi kan orang bilang bukan orangnya ya, saya mohon maaf. Karena hampir narasi mirip anak pendeta. Bagi saya kan saya bilang kok, Oten yang ke sana, ya kita ucapan selamat karena itu jalan pilihannya. Kedua, kalau dari Oten ke sana, jangan usah takut lah, nggak diganggu kok, karena privasi. Justru kadang-kadang teman-teman yang dari Anda ke kami sering diburu, padahal nggak boleh kan Ini privasi. bukan itu. Kalau Kevin ini memang juga anak pendeta, hampir sama polanya dengan Ronald. Oke, Pertanyaannya sama. Makanya tadi saya mohon maaf. Ntar dulu. Tadi kan rupanya salah orangnya. Siap. Ntar dulu. siap. Jadi Kevin itu bertanya mengenai Tritunggal sama dengan pertanyaannya Iya, sama. Ronald. Tapi Ronald, kenapa? saya kira itu Ntar orang dulu. Iya, Kenapa betul. Lanjut. pendeta ini tidak ada yang bisa menjawab tuntas bagaimana itu menjelaskan Tritunggal? Gagal total. Gimana? Karena di Advent itu tidak kenal Tritunggal. Dia kan belum mengaku Mesias. Makanya bingung dia kemarin. Di Advent kan nggak ada apa Tritunggal. Di situ yang jadi Anda nggak menganut Tritunggal juga? Protestan pastilah. Kalau Advent tidak. Nah, Bapak Putra Roh Kudus itu bagaimana? Ketiganya Tuhan apa satu Tuhan? Satu. Yang kalau satu kan ada 3 itu gimana ceritanya? Itu nanti kita jelaskan, cuma begini. Nah, ini lagi nanti. Dengar saya jelaskan dulu. Yang kemarin atau si Kevin siapa namanya? Saya tahu di bapaknya pendeta Advent. Jadi tidak tahu itu arti Tritunggal karena mereka Yesus kan belum hadir. Jadi ditanya Bang Juma, off dulu sebentar dia. Aku sebentar permisi mau tanya bapakku. Nggak kelar-kelar, saya bilang, Bang Juma tolong diarahkan itu. Dengar, coba ingatin Bang Juma itu. Aku yang arahkan. Bang Juma tolong diambil itu abang itu kayaknya mau ke abang. Saya bilang gitu. Saya kan nggak keberatan. Ini aja Kuira. Siap. Ini data dan fakta loh. Terjadi loh fenomena banjir mualaf. Gimana perasaanmu? Tidak masalah. Itu kan hak pribadi, Bang. Keluargaku pun separuh. Kenapa rupanya? Mertuaku separuh. Tapi ini rata-rata mereka mualaf ini karena pertanyaannya tidak dijawab dengan tuntas mengenai Tritunggal, mengenai Yesus. Karena dengan dia masuk ke sana ke sini tidak ada jaminan jadi ke sorga. Mana dasarnya masuk sorga? Belum tentu. Karena yang jalan keselamatan siapa? Itu aja masalahnya. Siapa bilang Islam tidak ada jaminan? Apanya? Siapa bilang Islam tidak ada jaminan masuk surga? Jelas kok Nabi Muhammad berkata, semua umatku, dengarkan dulu, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Di Kristen ada nggak jaminan masuk surga, Bang? Pak Kura nanti yang bicara. Oke, lanjut. Di mana jaminannya Kristen masuk surga?
Oke. Tertulis di mana? Ya, sekarang saya balikan ke Anda, narasabang tadi, bahwasanya ada tertulis di surah 1971. Sudah ketentuan, keburu gosong. Kalau kami baca yang namanya Yohanes 3:16. Yohanes Papas naik 6. Nggak ada yang lain bisa ke sono kecuali dia. Dia memang hidup. Oke, baik. Di mana ada kata surga di Bible? Tertulis di mana? Apanya? Original teks. Saya kembalikan ke Anda. Di Anda tak ada surga jannah. Saya ulang ya. Ini dengerin ini. Kata surga aja. Pak Wira gantian. Kata surga aja itu nggak ada di Bible, di original teks nggak ada. Yang ada aja itu original teksnya Uranon, langit, nggak ada paradiso, nggak ada surga. Jadi Anda jangan menghayal, jangan mimpi, nggak ada. Tidak ada original teks Yunani kata surga. Yang adanya Uranon, yaitu langit. Gimana? Udah aku jawab. Udah. Aku jawab. Seabrek-abrek gitu mulai kejadian sampai wahyu banyak surga, kok Anda nggak percaya? Anda sendiri memang tidak ada. Itu Indonesia. Loh, heaven. Kalau kalau di perjanjian lama Ibrani nggak ada juga surga, adanya ha sama him, langit juga. Kita Indonesia, bro. Nah, emang Yesus berbahasa Indonesia. Emang Yesus berbahasa Indonesia. Kan diterjemahkan, bro. Ya, emang Yesus bahasa Indonesia. Terjemahannya yang salah. Surga itu original teksnya apa? Kalau di Yunani surga. Sekarang yang ada di sini. Sekarang kan kita Ibrani, bukan kita Inilah. Ibrani. Sekarang saya tanya Pak Kiro, surga itu ya surga itu kan Indonesia nih. Bahasa Yunaninya apa? Ya baca Ibrani 8 ayat 1. Bentar, Bang Ronald turun aja dulu, mandi dulu ya Bang Ronald ya. Nanti saya telepon. Ya mandi dulu Bang. Ya. Selamat Bang Ronald ya. Anda telah memilih sesuai dengan keputusanmu, itu yang terbaik menurut dirimu sendiri. Tapi sambil bacalah yang lain-lain, jangan emosional. Lanjut. Udah nggak usah marah. Jadi saya ulang lagi ya Koira ya. Ini Anda harus belajar di sini, Bro. Jadi surga itu terjemahan ke Indonesia. Bahasa Sanskerta di Indonesia kan. Di original teksnya tidak ada kata Inggrisnya surga. Hippens. Anda tidak ada hippens, yang ada taman-taman. Emang Yesus berbahasa Inggris? Kan dalilnya kan. Saya minta original teksnya, nggak ada kata surga, nggak ada. Coba nggak ada. Aku punya kok bilang nggak ada. Lihat di mana apa bahasa Yunaninya surga? Itu banyak dari kejadian. Iya, apa bahasa Yunaninya surga? Bahasa surga. Surga hippens. Ya itu Indonesia, yang saya minta Yunaninya surga. Aku di mana? Di Indonesia kah atau di Australia? Iya kan, Bible-mu itu bahasa Indonesia aslinya apa bahasa Yunani? Bro. Nah inilah bagaimana orang mau memeluk Kristen, bertahan di Kristen gini caramu, Bro. Di gereja Wesley Metodis ya, English bro, bahasa Inggris. Tak kenal. Kok lari bahasa Inggris sih? Ada surga. Nggak, saya kan kebaktian di situ bisa. Tak kenal di situ surga, tak kenal di situ apa? Nggak, ini nih Pak Kura, ini kita sederhanakan. Yang ada dahir. Dengerin dulu. Kalau di kita surga, dengerin dulu. Kebun-kebun atau taman-taman. Original tes Bible Anda itu bahasa apa? Bro, nggak mau sini. Sederhana pertanyaannya nih. Kenapa ya Oten kalau diskusi nggak nyambung ya? Saya ulang nih, sederhana nih. Jangan persulit. Sederhana pertanyaannya, dengarkan dulu. Ya, siap. Original teks Bible-mu itu perjanjian baru bahasa apa? Yunani. Ada nggak Yunani itu akar kata surga? Ada. Saya bukan orang Yunani, nggak ngerti saya. Anda saja. Jawabannya, saya nggak nanya Anda orang mana. Banyak. Cuman baca bisa, tapi nggak ngertos. Paham? Iya, karena itu orang. Jadi semua kata surga yang kau terjemahkan ke bahasa Indonesia itu di perjanjian baru, itu original teksnya itu Uranon. Terserah, saya hargai pendapat ya memang Anda. Jangan terserah, emang begitu. Bukan, ini dalil. Masa saya harus pakai bahasa orang? Anda juga Ya, kalau udahlah, saya menurunkan
ilmu saya nanti kalau begini cara mau diskusi, bro. Jannah artinya taman-taman, kebun-kebun, ada. Nggak nyambung caranya diskusi. Loh, memang itu fakta loh. Baca itu. Gimana? Udah paham. Ya. Saya selamat. Kenapa sih ngeyel-ngeyel kayak gini? Bang Ronald itu selamat, saya bilang, supaya dia bisa memilah mana jalan hidupnya, karena dia tidak bisa diselamatkan oleh bapaknya. Hanya diri sendirilah. Anda pun sama. Mau 100 kamu masuk ke sana. Yesus aja nggak selamat. Yesus aja nggak selamat. Yesus aja nggak naik ke surga. Yesus aja nggak selamat. Yesus nggak naik ke surga. Tuhan lu sekarang ada di mana? Tuhan lu? Tuhan lu ada di mana? Tuhan lu ada di mana sekarang? Antara kalian punya dengan kami berbeda jauh. Iya beda, makanya gua tanya Tuhan lu ada di mana? Tuhan lu ada di mana? Jawab dulu, Tuhan lu ada di mana? Woi. Apanya? Di sorga. Jawab dulu, Tuhan lu ada di mana? Sorga, bro. Salah, Tuhan lu nggak ada di surga. Di mana? Baca Ayub 27 pasal 3 di lubang hidung Tuhan lu. Kok Ayub pula di bawah sih? Ya iyalah, di Ayub 27 pasal 3, selama napasku masih ada padaku dan roh Theos ada dalam lubang hidungku. Lu nyembah upil selama ini lu. Kau cari itu data itu. Itu data. Gak ada, bohong. Soalnya kunci surganya masih ada di Petrus. Res, di sini adan, Res. Bang Hadi, di sini adan, masuk dulu. Di sini ajan. Tega-teganya kalian buat jadi nabi, ngemainkan putrinya 2 ekor, gimana itu? Izin turun ya. Nabi apaan itu? Izin turun semuanya. Iya, Bang Arif. Ya. Mau sholat dulu. Pak Gura. Apa lagi yang bahas? Apa yang bahas lagi, bro? Lanjut saja. Kalau bicara itu jangan terlalu panjang lah, Bang. Ini kamu ini ngomong terus gitu loh. Oke, kita ngomong apa, kamu ngomong apa? Kalau bicara itu disederhanakan, Bang. Jujur gitu. Sederhanakan, jujur. Itu baru Anda gentleman kalau diskusi. Anda ini nggak nyambung. Bisa kopi, Bang Arnold. Lanjut lang. Selamat sore abangku. Shalom. Ya, baik. Kita berdoa. Bang Hendy mau tanya apa Bang tentang kekristenan? Ya. Selamat sore Bang Kian Santan. Baik. Tadi masalah surga, Bang. Surga. Yesus itu naik ke iya. surga, Bang. Matius 16 jelas mengatakan begitu. Yesus diangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia diangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Matius 16 ayat 14. Ini saya masuk dikit, sebelum saya sholat saya masuk dikit. Oke, silakan Bang Santan. Wah, saya senang ini gara-gara saya ini tidak jadi sholat kapan ini. Iya, sebentar aja saya sebentar. Siapa saksinya Yesus terangkat ke surga? Loh, ini Alkitab mengatakan begitu, saksinya Bang siapa? Kian Santan. Saksinya siapa? Kami Saksinya sebagai siapa? Kristen meyakini Alkitab ini. Makanya di Markus 16 ayat 19 di situ Pelan-pelan, itu jelas mengatakan setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia diangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia diangkat ke surga Apa Anda lalu ini duduk. mau memungkiri ayat ini, Bang? Enggak saya pungkiri, Bang. Saya terima, Bang. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ini siapa yang melihatnya nih? Loh, ini Alkitab yang mengatakan itu. Iya, saya tanya siapa yang melihatnya? Siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga? Siapa? Jawab dulu, Pak. Loh. Siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga? Jawab dulu itu. Markus 16 ayat 19 mengatakan itu, Bang. Saksinya siapa? Ya, saksinya itu Markus mengatakan itu dengan mata iman dia. Oh, berarti Markus melihat Yesus terangkat ke surga. 500 murid-muridnya melihat pada saat itu. 500 murid-muridnya melihat. Berarti 500 orang melihat dia dengan murid-muridnya melihat dia. Oke, berarti surga Anda cebol dong kelihatan dari bawah. Pendek surganya dari bawah kelihatan. Ya terserah lah. Loh, ya terserah Bang Kian Santan mau bilang apa lah. Soalnya jarak pandang yang kita pastinya juga berapa kilo, jawab Pak? Pertanyaan Bang Kian Santan saya sudah jawab ya. Ya udah berarti jadi surga Anda pendek ya. Surga Anda cebol ya, kelihatan dari bawah. Silakan aja. Oke, Bang, saya mau sholat. Ya sini. Bang, kita kembali ya, ke topik ya, Bang, Bang. ya. Jadi tadi dari awal kan original teks Bible Abang kan bukan bahasa Indonesia, Bang. Yang Anda bacakan tadi terjemahan. Abang tahu nggak sih original teks? Sebentar Bang Hendy. Bang Hendy, sabar sebentar. Saya lagi belum selesai, Bang. Ya, silakan. Oke, silakan. Original teks Bible Anda itu bahasa apa, Bang? Bahasa Yunani. Kalau perjanjian baru, perjanjian lama itu bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya surga apa, Bang?
Begini Bang, ini Kok mau begini lari sih? Satu kata loh Bang. Saya ulang ya, bahasa Yunani surga apa Bang? Ini apa hubungannya dengan yang kita bahas ini Bang? Ya ini surga ini Bang, satu kata. Baik. Data yang Anda bawa tadi kan data yang Anda bawa tadi kan terjemahan gantian Bang. Data yang Anda bawa tadi kan terjemahan Indonesia. Itu pasti berasal dari bahasa Yunani. Baik. Nah, dari Yunani ke surga. Nah, bahasa Yunaninya surga apa Bang? Uranus Bang, bahasa Yunani untuk surga Bang. Uranus itu langit Bang. Iya, artinya itu langit atau angkasa. Kalau surga Yunani Bang, paradiso Bang. Loh, coba abang buka. Coba data dari mana? Saya disuruh buka. Mengatakan. Saya udah hafal mati. Sekarang kan abang bertanya, saya menjawab bahwa bahasa Yunani untuk surga adalah Uranus. Kemudian Anda mengatakan lain. Silakan buka datanya Bang. Memang begitu Bang. Oke, saya buka data saya ya Bang ya. Ya silakan. Sebentar. Sejak kapan ya Uranus menjadi surga ya? Yang gue tahu paradiso loh, bahasa Yunaninya surga. Baik, ini Bang. Ini. Nah ini. Ya itu langit Bang. Bahasa Yunani untuk surga adalah Uranus. Itu surga Bang. Itu langit Bang di bawah. Titik dua pembuka. Iya. Koma pembuka Bang. Dalam Langit. dalam bahasa Yunani itu bisa berarti juga langit atau angkasa Bang. Tidak ada masalah. Kalau paradiso apa? Kalau paradiso apa Bang? Silakan Anda menampilkan paradiso itu. Coba tampilkan Bang dalam bahasa Yunani. Saya sudah tampilkan data nih Bang. Ya abang langsung situ aja. Paradiso. Anda tampilkan data coba. Langsung ketik aja. Kang Abang udah. Enggak. Abang sekarang begini. Abang membawakan narasi mengatakan bahasa Yunani dalam paradiso itu bahasa Yunani artinya surga. Tampilkan data dong. Gantian Bang, gantian. Loh, main fair lah Bang. Bang gantian Bang. Loh, Bang Handi Selebes, katanya Anda pintar ini berdebat. Sekarang tampilkan data Anda. Loh, Anda ngomong terus loh ini. Oke. Kenapa Anda ngomong terus? Oke, tampilkanlah data Bang Handi. Iya. Oke, tampilkan. Anda udah terlanjur buka. Loh, di situ. Sudah enggak? Apa yang dalil yang Anda bawa Anda punya? Kenapa sih? Ini saya kan minta tolong sama Anda, suruh bukain terlanjur di situ. Terlanjur di situ, bukain aja di situ paradiso ditulis. Kata itu silakan abang buka Bang. Sudah terlanjur Kang Anda buka. Loh, sekarang begini, abang naik ke sini bawa data atau tidak Bang? Bawa, ini data semua saya bawa. Sekarang tampilkan kalau gitu. Itu data Anda. Ini 1.000 orang menonton loh Bang Handi Selebes, jangan bikin malu lah. Tampilkan data yang Anda bawa. Itu Uranus sudah iya, langit. Makanya tampilkanlah data Anda. Itu langit tuh Bang. Tunggu, saya tampilkan. Oh, di mute. Santai aja lah, Bang. Paradiso itu Bang. Iya, tampilkanlah Bang, baru bernarasi. Lagi surga. Oke, tampilkanlah Bang. Ya sabar. Sambil baca aja itu Bang, Anda baca tuh. Nih Bang, ya saya tampilkan ya. Nah, tapi Abang nanti kalau Bang, saya udah tampilkan, Abang harus mengalah. Iya, makanya tampilkan dulu Bang. Iya, ini saya tampilkan Bang. Tenang aja. Ya, siap. Saya tampilkan. Nanti aja Abang jangan nanti nangis. Lo mau nangis apa? Justru kalau Anda tidak tampilkan, Anda malu nih 1.200 orang menonton ini. Iya Bang ya. Apa ini artinya Bang? Dibaca? Baca aja Bang. Abang bisa baca nggak? Iya, bacakan aja lah. Abang yang pegang data kok suruh saya yang baca Bang. Saya baca lagi. Paradiso artinya adalah surga. Itu dalam bahasa apa Bang? Itu dalam bahasa apa Bang? Paradiso. Yunani Abangku. Mana di situ ada dalam bahasa Yunani Bang? Astagfirullah, dikasih data. Loh, itu tidak ada dikatakan di situ dalam bahasa Yunani. Sedangkan saya ini jelas bahasa Yunani untuk surga adalah Uranus. Udah, kau ke neraka sana. Udah kau ke neraka sana. Udah kau kasih datanya. Paradiso itu bahasa Yunani loh itu. Teman-teman, data saya paradiso bahasa apa ya? Saya mau nanya teman-teman semua di sini.
Paradiso itu bahasa apa ya? Teman-teman, paradiso itu bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Bugis? Yunani, Bang. Saya bilang makanya males gue ngasih data kepada Oten. Dikasih pasti ada lagi alasannya. Dikasih pasti ada alasannya gitu loh. Data yang dia bawa, Uranon itu ada koma pembuka, langit, koma penutup. Titik 2,2 koma pembuka, langit. 2 koma penutup, langit. Saya kasih paradiso, surga atau Firdaus. Dia bilang bahasa apa itu? Jadi Oten ini nggak bisa jujur, kagak bisa jujur, selalu berbohong. Jadi makanya malas ngasih data, buang-buang waktu. Kenapa? Udah dikasih data, ya pasti nggak diakui, pasti nggak diakui gitu loh. Teman-teman, data yang saya bawa tadi itu gimana itu teman-teman? Menyengat nggak dia itu? Parah ini Oteng ini. Kadang-kadang udah dikasih data yang dia bawa, katanya Uranon itu surga, padahal dalam di situ langit. Saya kasih data paradiso, surga atau Firdaus, tetap aja ngeyel gitu loh. Makanya gue males ngasih data. Sebenarnya kalau satu-satu kata kayak begini nggak perlu minta data, karena dalam kepala kita cuma satu kata kok, masa nggak hafal sih? Cik, loh kemana? Itu Otennya Bang Andi? Gue kebalikin ke pohon lah. Kan dia minta data ke aku, gue kasih data bahwa paradiso itu bahasa Yunani, artinya adalah surga atau Firdaus. Dia nggak percaya. Sedangkan data yang dia bawa, Uranon, itu langit. Ini, aduh ya Allah, ini orang kok masih hidup aja sih? Kenapa orang kayak gini masih hidup? Masih percaya diri gitu loh. Mulai saat ini, maaf ya teman-teman yang tadi ya, lu kembali aja di ke pohon. Kalau di pohon kamu di sana itu, ya, yang punya ekor itu percaya yang kau omongkan. Kalau di sini kamu memalukan diri sendiri gitu, memalukan, sangat memalukan. Sudah dikasih data. Saya sebenarnya itu paling malas buka data. Kenapa? Kenapa saya malas pakai data? Karena percuma dikasih, dibantah pula. Ya Nol ya, lu kembali ke pohon aja, kembali ke pohon. Mungkin yang teman kamu itu di pohon itu ya mungkin masih percayalah kalau kau bohongin dia. Percaya banget kalau kau bohongin dia. Sekali lagi, tidak ada kata surga di Bible original text. Karena yang ada adalah Uranon, tidak ditemukan paradiso di sana. Itu Kang. Makasih. Iya, Uranon itu langit, paradiso itu surga. Jadi di kitabnya Oten itu tidak ada Uranon, tidak ada paradiso, adanya Uranon. Itu data, itu bukti ya. Tadi yang ditampilkan juga kayaknya dia di bawahnya ada tulisan langit. Oke, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik lagi ke atas ya. Jangan lupa di tab-tab layar ya, di posting ulang, di share-share, dan lopornya digas. Res, udah sholat belum Res? Ustadz Alif, Ustadz Alif baru sholat kayaknya. Silakan, yang belum sholat silakan melakukan sholat dulu ya. Silakan. Bunda Rahma udah monitor, Pak Desugi pada tidur semua.
Aduh, harus memang diedukasi nih Kang nih. Harus terpaksa aku memang harus pakai data nih. Gedein gua Kang. Gak apa-apa lah. Terpaksa geser nih. Gue jarang on cam sih sebenarnya nih. Duh, gue tarik. Kan ribet, permanen punya gue. Ya, kita baca ya. Asal usul kata Yunani itu sendiri merupakan serapan dari istilah Persia kuno atau Daisa yang juga bermakna tertutup seperti taman kerajaan atau kebun buah. Makna teologis dalam konteks keagamaan terutama Kristen, kata ini kemudian berkembang maknanya menjadi Firdaus atau surga, merujuk kepada Taman Eden atau tempat kediaman Tuhan orang baik yang telah meninggal. Jadi arti dasar Yunani dari paradiso nih. Arti dasar Yunani dari paradiso adalah taman atau kebun yang kemudian diadopsi untuk merujuk pada konsep surga atau Firdaus. Yunani coy. Jelas ya datanya teman-teman. Jarang-jarang loh aku buka data. Jarang-jarang aku buka data, bener. Jarang-jarang. Itu ya, siapa tadi namanya itu? Jadi di Bible itu original teksnya nggak ada paradiso, yang ada Uranon. Ya, Uranon itu tadi langit. Jadi berbeda langit dengan surga. Beda. Jadi jangan mimpi lo pada ke surga. Kamu hanya di langit. Nggak ada ke paradiso. Nggak ada. Terus kedua tadi dibawa, Yesus katanya diangkat ke surga. Berarti ada yang angkat dong. Teman-teman, kalau diangkat itu berarti ada yang angkat. Betul apa betul? Berarti ada yang lebih berkuasa yang mengangkat Yesus. Ya kalau mengenai ditanyakan saksi ya pasti nggak ada yang jawab itu Kang. Ini aja loh ditanya. Kalau diangkat berarti ada yang mengangkat. Yesus diangkat, ada yang angkat. Pertanyaannya, siapa yang lebih berkuasa? Yang mengangkat kah atau yang diangkat? Kan gitu. Nah, sampailah dia di surga, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Yesus kah atau yang angkat kah? Susah lah bo, lu mimpi aja lu, mimpi. Jangan mimpi di sini. Makanya banyak mualaf kalau saya menjelaskan part per part, item per item. Orang yang masih punya akal dan mau jujur, selesai sudah kayak Ronald tadi. Tapi kalau kayak Anda memang bebal. Data udah ditimpuk, masih aja ngejel. Paradiso itu bahasa apa? Ya udahlah bahasa Bugis aja deh. Ya bahasa Bugis teman-teman. Kacau loh. Jangan naik sini lagi lah. Bikin habis waktu aja loh. Iya bang, pasti sabar lah. Saking sabarnya aku bela-belain buka data. Sebenarnya sih banyak data kalau saya mau ya. PC laptop komplit semua datanya. Data ada adik Kores itu semua ada sama saya dikasih. Cuma saya nggak terbiasa seperti itu. Ada bagian-bagiannya tertentu. Ada adik Kores, ya. Ada Ustaz Alif. Ya, saya kalau terpaksa ya tak buka. Tapi kan buang waktu. Kenapa buang waktu? Ya dikasih juga, nggak percaya juga gitu loh. Itu loh ya Pak Kuira ya, data sudah saya bawa Pak Kuira. Jadi Uranon itu langit. Bang Hos, aku diturunin aja. Uranon itu langit. Tapi nanti di-kick. Paradiso itu surga. Jadi Yesus itu terangkat ke Uranon. Bahasa original tesnya di sana terangkat ke Uranon.
Jadi terangkat ke langit, enggak terangkat ke paradiso. Jadi jangan mimpilah. Oke, kira-kira begitu Kang. Lanjut. Kenapa, Bu Hera? Kenapa lu? Ada apa lu? Bu Hera? Tadi gini Bang, itu aku lagi berinteraksi langsung di-kick. Siapa yang nge-kick lu? Yang nge-kick lu siapa? Selebes Bang. Waktu abang lagi sholat. Ada apa emang? Ada apa? Kenapa lu? Nggak tahu. Salah aku di mana gitu loh. Kita kan diskusi. Ya, diskusinya jangan ngeyel ya, ngeyel. Kalau ngeyel diskusinya. Bukan. Makanya waktu kan saya suruh si Arnold naik, aku langsung di-kick gitu loh. Ya udah, nggak usah merajuk. Kita lanjut diskusi aja. Oke, silakan abangku yang baik. Masalah tadi Yesus terangkat ke surga. Ini terangkat atau diangkat, Bang? Diangkat bapaknya lah di kawal malaikat. Disaksikan oleh 11 murid di gunung disaksikan oleh 11 murid. Ini 11 murid ini menyaksikan langsung ya Yesus terangkat ke surga ya? Muridnya kan tinggal 11, satu udah metong. Enggak, maksud saya gini. Ini yang 11 murid ini menyaksikan langsung, melihat langsung Yesus terangkat ke surga gitu. Iya, dalilnya kan ada. Ada. Dipastikan nggak Yesus itu benar-benar terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa? Dipastikan. Kalau perkataan duduk itu sudah huruf hitam, jadi bukan langsung narasi dari dia. Oke. Jadi benar-benar pasti ya, terlihat ya. Bukankah pada saat Yesus terangkat ke surga itu terhalang oleh awan hitam? Iya, pandangan manusia udah berbeda lah, artinya berarti kesana tidak bisa disaksikan TV One, Metro TV nggak ada lagi ke sana, bro. Oh iya, berarti 11 murid ini belum yakin dong bahwa Yesus itu terangkat ke surga kalau gitu, karena kan nggak kelihatan. Baca di Matius 28 itu. Enggak, kita logika aja, yakin nggak si murid-muridnya ini? Anda itu nggak bisa, manusia tidak bisa sama dengan logika dengan yang maha kuasa loh. Enggak, si 11 murid ini yakin benar-benar seyakin-yakinnya bisa ngelihat Yesus terangkat ke surga gitu. Ada saksi bro yang tidak valid kalau tidak ada saksi. Dia menuduh diri sendiri, perkataan dia sendiri, itu namanya palsu. Ini kan ada 11 murid kok kita ragukan. 11 murid berarti surga kalian itu pendek ya, kelihatan dari bawah ya? Bukan, itu terbang saja, bukan ditarik di mana. Mana tahu kita tuh Bang? Loh, terbangnya kemana? Ke surga atau kemana? Kan saya bilang ada Metro TV sama TV One keliling. Oh, ada TV One sama Metro TV. Oh, gitu. Jadi kelihatan ya. Lalu sama dengan Anda, siapa saksi? Enggak, maksudnya gini, ada ayat. Jadi si 11 murid ini, Bang, tidak langsung melihat Yesus terangkat ke surga karena apa? Ada ayatnya, dalilnya terhalang oleh awan hitam. Jadi si 11 murid ini tidak memastikan bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Nggak bisa dipastikan itu Bang. Saya takutnya gini, Yesus itu salah pakai GPS, bukannya ke surga malah ke neraka. Google Map-nya salah Bang, takutnya itu. Bisa jadi kan Google Map-nya salah Bang. Tanya dulu Kang, itu terangkat sendiri atau diangkat? Itu dulu Kang, belum dijawab. Diangkat, terangkat, tadi udah ngomong. Diangkat? Dia udah ngomong Apa? diangkat sama Allah. Oh, dia yes. udah ngomong. Oh, berarti yang Tuhan yang mana? Yang terangkat atau yang mengangkat? Yang Tuhan. Bang Gura, yang Tuhan yang mana? Yang diangkat atau yang mengangkat? Allah Bapa. Allah Bapa. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan? Iya, Lord. Oh, Yesus bukan Tuhan. Ya udah, lanjut.